Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat belajar semuanya, kali ini kita akan melakukan pembahasan atau latihan-latihan soal yang bisa kita gunakan, yang bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Dan ini dikhususkan untuk materi kelas 7 SMP ya, PAS Gasal. Oke, jadi soal yang pertama ini terkait pecahan. Sebatang kayu berukuran 6 meter akan dipotong tiap 2/3 meter. Banyak potongan kayu yang dihasilkan adalah, nah ini hati-hati, ini merupakan soal pembagian ya, bukan soal perkalian. Oke, caranya bagaimana? Ya berarti 6 meter ya, 6 meter kita bagi dengan 2/3. Dan di sini adalah pembagian bersusun sehingga caranya yaitu kita balik ya. Ini 2/3 berarti menjadi kali 3/2. Ini kita bagi 6 dengan 2 yaitu 3. 3 kali 3 ada 9. Sehingga jawabannya B. Nah, ingat ya. Jadi ini merupakan pembagian. Kenapa kok pembagian? Ini kalau misalkan ada kayu panjangnya 6 meter, ini akan dipotong menjadi 2/3 meter. Saya katakan ini ya, seret, 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 seret. Nah, ada berapa banyak potongan? Berarti ini kan dibagi. Jangan dikali ya. Kalau dikali nanti di sini ada jawabannya tapi itu salah. Oke. Pak, bagaimana kalau saya ingin mendownload soal ini ya? Soal ini bisa di-download ya. Caranya bagaimana? Caranya akan saya tunjukkan nanti di menit keberapa nanti saya tulis ya. Jadi silakan dilihat sampai selesai video ini. Ada caranya untuk mendownload ini. Perhatikan diagram Venn berikut ya. Ini soal tentang himpunan. Ini lambangnya apa ya? Ini lambangnya adalah irisan. Irisan itu apa? Irisan itu adalah yang tengah. Yang tengah ini. Nah, yang tengah berarti apa? 3, 6, 9. Oke. Itu ya. Jadi di sini soalnya itu bentuknya pilihan ganda semua. Jadi bagi kalian yang ingin gunakan untuk latihan belajar, bisa mendownload soal PDF ini ya dalam bentuk PDF. Caranya nanti akan saya share ya. Oke, nomor 3. Perhatikan diagram berikut ini gabungan ya. Jadi lambangnya U itu adalah gabungan. Oke, jadi gabungan itu apa? Gabungan itu adalah semua anggota yang ada di A maupun di B. Jadi semua ini kita lihat ya. Ada apa aja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jawabannya A. Oke, seperti itu ya. Ini soal sebelum PTS ini. Lanjut, nomor 4. Koefisien S pada bentuk aljabar berikut. Oke, namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depannya variabel. Nah, S ini kan nggak ada angkanya. Apakah 0? Bukan. Kalau nggak ada angkanya itu artinya ada 1. Nah, karena ini plus ya berarti plus 1. Jadi jawabannya B. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada angkanya artinya 1. Kemudian kalau ini juga dilihat. Kalau positif ya positif. Kalau negatif ya negatif. Oke, selanjutnya nomor 5. Bentuk sederhana dari 6x plus 8 ditambah 3x min 8. Oke, jadi soal ini langsung kita buka ya. Atau langsung kita kerjakan juga boleh. Karena kalau penjumlahan itu tidak dibuka kurungnya tidak berimbas pada tanda yang ada di dalamnya. 6x ditambah 3x 9x. Plus 4 dengan min 8 ya. Berarti 4 min 8. Berapa? Min 4. Jadi jawabannya 9x min 4 yaitu B. Oke. Berikutnya nomor 6. Oke, ini pengurangan beda sama yang tadi. Jadi kalau pengurangan ini perlu kita buka ya karena nanti akan berimbas pada tanda yang ada di dalamnya. Kalau yang 5y plus 4 ini tidak ada pengaruhnya. Kalau kita buka jadi tandanya tetap. Kenapa? Karena di sini nggak ada tanda minnya ya. Oke, lanjut. Ini min 3y. Ini jadi plus 8. Nah, hati-hati ya. Ini jadi plus 8. Kenapa? Karena min dikali min. Min 8. Jadinya plus 8 ya. Oke. Selanjutnya di sini 5y dengan min 3y. 5 kurangi 3y. 2y. Plus 4 ditambah 8. 4 plus 8. Berarti ya plus 12.
Sehingga jawabannya adalah C. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nomor 7. Oke, ini ya sama dengan yang tadi ya ini kayaknya ya. Oke, sama kayak tadi ini. Nomor berikutnya nomor 8. Oke. Nomor 8. Hampir sama dengan tadi, cuma di sini adalah min ya. Ada 3 suku. Nah, berarti tetap kita buka lah kayak gini. Oke. Caranya. Oke, 7x dikurangi 2x. 7x kurangi 2x berapa? 5x ya. Lanjut, ini 4y min y. Nah, 4y min y. 4y min y. Jadinya apa? Plus ya. Plus. Jadinya 5y. Kemudian ini min 3z min z. Nah, min 3z min z jadi berapa? Min 3 min 1. Jadinya min 4z. Jadi jawabannya adalah 5x plus 5y min 4z. 5x. Oke, ini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 9. Penjumlahan bentuk aljabar berikut adalah, penjumlahan berarti langsung saja 5A ditambah 7A 12A 7B dengan min 3B berarti plus 4B min 3 dengan min 1 hutang 3 hutang lagi 1 ya berarti hutang 4 ya. Berarti jawabannya mana nih? A, K, B ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10 ya. Oke, hati-hati soal 10 hasil pengurangan. Ya, ini ada kata dari. Oke. Ada kata dari, berarti ini yang pertama kita harus balik. Ya, kita balik yang mana? Yaitu yang kanan dikurangi yang kiri. Kenapa? Karena ada kata dari. Kemudian yang kedua yaitu dikurung. Ya, dikurung karena ini merupakan satu kesatuan. Setelah itu dibuka nanti. Ya, jadi yang pertama kita balik ya. Kanan dikurangi kiri, berarti di sini 7B plus 5. Kemudian jangan lupa kita kurung ya, biar hati-hati. Dikurang, kenapa kurang? Karena ini pengurangan. Oke, berikutnya ini 3P min 8. Nah, setelah itu kita buka kurungnya seperti tadi, seret-seret begini. Kemudian langsung saja kita tulis, berarti ini 7P plus 5 min 3P, jadinya plus 8 ya. Oke, sehingga 7P kurangi 3P, 4P ya kan. 5 ditambah 8 plus 13. Sehingga jawabannya mana nih? 4P plus 13. Oke, A ya. Jadi itu hati-hati ketika ada pengurangan, ada kata dari, maka harus hati-hati. Oke, kanan dikurangi kiri. Selanjutnya nomor 11. Hasil kali 2Y ya dengan ini. Berarti perkalian ya. Ini kali ya, bukan X ya, karena X kan beda. X itu begini hurufnya. Oke, kita gunakan sifat distributif. 2Y kali min 5X, maka jadinya min 10XY. 2Y kali plus 3Z, berarti jadinya plus 6YZ ya. YZ. Sehingga jawabannya mana ini? Oke, jawabannya ini ya, C ya. Oke. Berikutnya nomor 12. Ya, nomor 12 ini merupakan perkalian dua suku. Berarti kita gunakan dulu ada cara cepatnya ya, saya share di video yang dulu. Tapi kalau ini cara biasa ya begini, 2x kali x jadinya 2x kuadrat, kemudian 2x kali 4 berarti 8x ya, plus ya. Kemudian 3 kali x, ini juga plus 3x. Kemudian 3 kali 4 plus 12. Oke. Ini yang bisa kita sederhanakan adalah yang ini. Yang lain tetap. Jadi 2x kuadrat plus ini 8 tambah 3 berarti 11x plus 12. Sehingga jawabannya adalah B.
Baik, selanjutnya nomor 13. Oke. Bentuk sederhana dari 18M kuadrat N. Oke, seperti ini itu paling aman ya. Ini kita pecah. Jadinya 18M kuadrat N dibagi dengan 6MN. Nah, ini 12MN kuadrat kita bagi dengan 6MN. Oke. Jadi yang pertama kita pecah, kemudian kita bagi. 6 dengan 18 jadinya 3. N habis. M ini habis yang bawah tapi yang atas jadi 1. Sehingga ini 3M. Coret ini jadi 2 ya. M-nya habis. N-nya yang bawah habis, yang atas masih ada. Berarti ini 2N. 3M plus 2N. Jawabannya adalah A. Ya. Selanjutnya. Nah, ini hasil pembagian. Berarti ini kita gunakan porogapit ya. Sebenarnya banyak cara, tapi untuk kelas 7 ini kita gunakan porogapit. Atau kalau soal pilihan ganda ya dicoba-coba. Oke. Jadi di sini kita gunakan porogapit. Caranya X kuadrat dibagi X, maka ketemunya adalah X. Kemudian X dikali X kuadrat ya. Kemudian X kali min 2 jadinya min 2X. Ini kita kurangi, serowet dikurangi. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, 4X min 2X. Nah, 4X min 2X. Hati-hati ini jadi plus kan. Makanya jadinya adalah plus 6X ya. 6X. Terus ini min 12 turun jadinya min 12. Setelah itu ini 6X dibagi X. Ya plus 6 kan ya. 6. Sehingga ini kita kali lagi. 6X dikali X jadinya 6X. 6X kita kalikan dengan min 2 jadinya min 12. Nah, ini kan sama. 6X kurang 6X 0, min 12 kurangi min 12 ya 0. Sehingga jawabannya adalah ini. X plus 6. Oke. C jawabannya. Atau kalau ingin memeriksa, ini kalian bisa gunakan perkalian. Jadi X plus 6 dikalikan dengan X min 2. Kita kali kayak tadi ya. Apakah hasilnya adalah X kuadrat plus 4X min 12 ya ini. Nah, ini cara mencoba-coba ya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 15. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 2x plus 3 dan lebarnya x plus 5. Bentuk aljabar dari keliling tersebut adalah. Oke, jadi kalau ditanya keliling itu kan rumusnya kan 2 kali P ditambah L ya kan. Berarti 2 kali P-nya apa? P-nya adalah 2X plus 3. Nih. Lebarnya X plus 5. Sorry, nggak pakai kurung ya. Lebarnya X plus 5. Kemudian 2X dengan X. Jadinya 3X ya, karena 2X ditambah 1X. Ini kan nggak ada 1X. 3 ditambah 5, 8. Oke. Kemudian kita kali. Nah, 2 kali 3X, 6X. 2 kali 8 plus 16. Berarti jawabannya D. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya soal nomor 16. Berikut ini yang termasuk PLSV adalah, PLSV itu berarti yang pertama kita lihat tandanya harus sama dengan, kemudian pangkatnya 1 ya, karena linear. Setelah itu variabelnya ada 1. Jawabannya adalah A. Nomor B, yang B kenapa kok bukan? Karena ini tandanya ketidaksamaan. C kenapa bukan? Karena variabelnya ada 2. D kenapa kok bukan? Karena pangkatnya ini tidak 1. Oke. Jadi seperti itu. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 2 kali banyak lereng AD dikurangi 12. Bla bla bla. Oke. Ditanya bentuk PLSV dari pernyataan tersebut. Berarti kita cermati di sini ada 2 kali banyak lereng AD. 2 kali banyaknya lereng AD. Sementara banyak lereng itu dimisahkan X. Berarti jadinya 2X.
dikurangi 12, berarti ya min 12. Sama dengan, ya sama dengan. Banyaknya kelereng adi, oke, ini tadi adalah X kan. X ditambah 3. Nah, ini jawabannya. Mana ya yang betul? B. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 18. Penyelesaian dari Y plus 7 sama dengan min 1 adalah, ya ini bisa pindah ke sini. Berarti Y sama dengan min 1 min 1 dikurangi 7 ya. Karena ini positif jadi negatif. Berarti min 8. Oke, D ya. Berikutnya, himpunan penyelesaian. Oke, jadi himpunan penyelesaian ya sama aja dengan P sama dengan tadi. Oke, ini min 5, berarti pindah ke sini jadi tambah ya. Min 2 ditambah 5. Berapa min 2 tambah 5? 3. Berarti jawabannya yang 3 mana? A. Oke. Kita lanjutkan lagi, nomor 20. Oke, nomor 20 ini merupakan PLSV juga ya. Tapi X-nya di sini ada 2 tempat. Yang pertama, ini kita kumpulkan ya, jadi konstanta kita kumpulkan di sebelah kanan. Kemudian 6X pindah jadi ke kiri. Min 5 berarti menjadi penjumlahan. 6X pindah jadi min 6X, kemudian ini tetap min 2 ya. Min 5 jadinya plus 5. Ini berarti 7 kurangi 6X, 1X. Min 2 tambah 5, 3. Sehingga jawabannya adalah A. Oke. Gampang ya, lanjut. Nah, penyelesaian dari, oke, ini sama kayak tadi. Jadi konstanta pindah ke sini, kemudian variabelnya pindah ke kiri. Berarti menjadi 5N kurangi 3N. Min 13 tetap, ini min 1. Berarti ini 2N ya, 5 kurangi 3 kan. Min 13 min 1, berarti min 14. N sama dengan min 14 dibagi 2, yaitu min 7. Lanjut. Jawabannya apa ya? Jawabannya C ya. Oke, setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana cara mendownload soal ini ya. Silahkan pantau terus ya. Soal nomor 22. Penyelesaian dari 9R plus 1 sama dengan 7R plus 13 adalah, oke, jadi sama, kita pindah ke sini, yang ada konstantanya, variabelnya pindah ke kiri. Berarti menjadi 9R kurangi 7R sama dengan 13 min 1. Ini 2R, ini berapa nih? 12 ya. Berarti R sama dengan 12 bagi 2. R sama dengan 6. B ya. Oke, lanjut. Sebuah persegi panjang memiliki lebar 4 cm lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 60, oke, luas persegi panjang adalah, oke, baik, nomor 23. Caranya banyak sekali, namun karena ini merupakan PLSV sehingga kita gunakan cara PLSV ya. Jadi yang pertama di sini ada keterangan sebuah persegi panjang memiliki lebar 4 cm lebih pendek. Nah, lebar itu 4 cm lebih pendek daripada panjang. Berarti L itu sama dengan P dikurangi 4. P kurangi 4. Oke. Kenapa kok kurangi 4? Karena lebih pendek. Kalau lebih panjang berarti plus 4. Ya. Sekarang kita akan masukkan, ini ada keterangan kelilingnya adalah 60. Berarti kita tulis K sama dengan 60 ya. Rumusnya K adalah 2 kali P ditambah L. Ini ada angka 2, ini kita jadikan pembagian ya. Berarti P tambah L sama dengan 60 bagi 2 yaitu 30. Oke. Kemudian P, ya P ya, kita tulis P aja. Kalau L itu kan tadi kan sama dengan P min 4 kan ya. Berarti ini jadi P min 4. P tambah P, ya 2P kurangi 4. Nah, kalau ini masih bingung ya, ini soalnya ini sudah pernah kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Soal cerita PLSV ada ini.
Oke, min 4 pindah jadinya plus, jadinya 30 ditambah 4 ya. Berarti 2P sama dengan 34, P sama dengan 34 bagi 2, yaitu 17 cm. Untuk itu, lebarnya berarti 17 cm dikurangi 4. Ya, berapa? 13 cm. Nah, untuk mencari luas, oke. Luas itu panjang kali lebar, berarti 17 dikali 13. Oke, seperti itu. Berapa 17 kali 13? Ya, betul, 221. Nah, ini ya caranya ya. Baik, jawabannya A ya. Lanjut. Nomor 24. Oke, ini berikut ini yang termasuk PT-LSV. Pertidaksama linear satu variabel adalah, oke, jawabannya mana? Yaitu yang B. A kenapa bukan? Karena ini sama dengan, berarti ini PLSV ya, ini PLSV. C kenapa bukan? Karena, oke, sudah sangat jelas ya, karena ini ada R-nya 2. Ini juga harusnya ada tidak samaan. Yang D ya ini karena ini dan karena ini. Oke, jadi kalau ketidaksamaan berarti tandanya harus bertidaksamaan. Bisa begini, ini. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 5. Pernyataan-pernyataan berikut menggunakan konsep pertidaksamaan kecuali, ya, ini ada pertidaksamaan ya, ini harus kita cermati. Yang pertama, yang A, ini kurang dari 6, kurang dari 76, berarti kurang dari 76, berarti ini pertidaksamaan. B, penghasilan Pak Adi per hari minimal 2 juta rupiah, minimal, oke, berarti minimal itu gini. Nah, minimal 2 juta. Nah, oke. Ini pertidaksamaan. C, siswa yang mendapat nilai 100 diperbolehkan istirahat. Nah, ini nilai 100 berarti kan ini sama dengan 100 kan ya. Berarti ini bukan pertidaksamaan tapi ini persamaan linear ya. Yang C. Yang C berarti jawabannya kan kecuali kan, sehingga jawabannya C. Kalau yang D, Pak, oke, yang D itu tidak lebih dari 40. Tidak lebih berarti begini lambangnya. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke. Nomor 26, bentuk pertidaksamaan yang menggambarkan garis bilangan tersebut adalah, ya, ini kalau dia itu panah ke kanan, ya, ke kanan berarti lambangnya begini. Kalau ke kanan, nah, oke, berarti X lebih dari. Kemudian karena di sini itu lubangnya adalah, ya, ini bolong ya, bulatannya bolong, berarti tidak ada sama dengannya, sehingga jawabannya adalah C. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini kita bahas juga di video sebelumnya yang lebih jelas, karena ini harus kita kerjakan dengan cara cepat. Oke, lanjut. Nah, untuk mendownload soal ini, jadi kalian bisa download sendiri soal ini, sehingga bisa kalian coba sendiri, ortoret sendiri, biar lebih paham ya. Kita sediakan, silakan nanti caranya itu kalian ikuti channel Telegram, karena saya akan upload di sana. Saya akan upload di Telegram khusus ini, Mas Herozi, jadi alamatnya di t.me/Mas Herozi. Jadi silakan install aplikasi Telegram. Kemudian isi komentar di video ini. Isi komentar di video ini kalau sudah mengfollow ini Telegram Mas Herozi. Kemudian setelah itu kalau sudah banyak yang memfollow, maka akan saya upload di Telegram. Caranya melihatnya apakah sudah terpasang atau terupload, maka silakan dilihat di menu berkas ya. Jadi di Telegram ada menu berkas, nanti di situ ada menu-menu soal-soal PDF yang sudah saya bagikan. Jadi biar terarah nanti langsung ke Telegram saja. Lanjut. Oke, nomor 27, garis bilangan untuk penyelesaian X-10 min 12 adalah, oke, jadi di sini min 10-nya pindah kan, berarti X kurang dari min 12 ditambah 10 kan, berarti X lebih dari
min 12 tambah 10, min 2. Nah, ini karena tidak ada sama dengannya, ini nggak ada sama dengannya kan? Ini lebih besar kan? Ya, lebih besar atau lebih dari, maka dia itu ke kanan. Dan kemudian bolong. Buletannya bolong maksudnya ya. Berarti mana ini? Oke, jawabannya B ya. Nah, kalau A ini adalah X lebih dari, oh sorry, buletannya bolong ya, buletannya bolong. Oke, jawabannya A. Jadi ini adalah X lebih dari min 2. Kalau yang B ini X lebih dari sama dengan min 2, jadi ada sama dengannya. Oke, yang C ini X kurang dari min 2. Kalau D ini X kurang dari sama dengan min 2. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau ada sama dengannya berarti buletannya penuh. Kalau tidak ada sama dengannya maka buletannya kosong ya, atau bolong. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 28. Penyelesaian dari 7x min 2 sama dengan 6x min 5 adalah, ya ini caranya sama dengan PLSV ya. Jadi min 2 ini kita pindahkan ke kanan, ini 6x kita pindahkan ke kiri. Jadinya adalah 7x min 6x kurang dari min 5 ditambah 2. Berarti ini x kurang dari min 5 tambah 2, min 3. Sehingga jawabannya adalah B ya. Oke, nomor 29. Oke, hampir sama dengan nomor 28, tapi di sini harus hati-hati. Kenapa? Ini akan saya tunjukkan. Oke, yang pertama min 1 pindah 7x pindah ke kiri. Berarti ini jadinya adalah 5x kurangi 7x kurang dari min 5 ditambah 1. Min 2x kurang dari min 5 tambah 1, min 4. Oke. Jadi di sini ada min 2. Oke, ini kedua harus kita bagi dengan min 2. Oke. Jadinya ini min 2x bagi min 2, min 4 dibagi min 2. Hati-hati, karena ini dibagi negatif, maka tanda pertidaksamaan itu dibalik. Jadi seperti ini. Kenapa kok dibalik? Karena dibagi bilangan negatif. Jadi kalau kedua ruas dibagi negatif atau dikali negatif, maka tandanya berbalik arah. Oke, ini hati-hati. Min 2x bagi min 2 ya jadi x. Oke, min 4 bagi min 2, 2. Sehingga jawabannya X lebih dari 2, yaitu A ya. Nah, itu ya, jadi hati-hati sekali yang nomor 29 ini, karena dibagi negatif. Oke, nomor 30, mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000. Oke, tidak lebih. Tidak lebih itu apa ya? Berarti kalau tidak lebih itu berarti begini. Nah, berat sopir dan kernetnya adalah 150. Ini kita tandain. Tiap kotak beratnya 50. Oke, banyak kotak dimisalkan X. Maka bentuk pertidaksamaan adalah oke. Jadi yang pertama, mobil box dapat mengangkut tidak lebih dari 2000. Berarti daya angkut ya. Jadi daya angkut, kekuatan mengangkut mobil tersebut itu tidak lebih. Berarti tidak boleh melebihi 2000. Tapi kalau pas 2000 nggak apa-apa, makanya ada sama dengannya. Lah, daya angkut itu kan berarti berat Pak sopir. Berat sopir, ya. Dan kernet ya. Sopir dan kernet. Kernet. Ditambah dengan berat kotak. Oke. Berat satu kotak itu ada keterangan adalah 50 kg. Nah, kan kita nggak tahu kotaknya ada berapa, makanya tadi dimisalkan X ya. Jadi kalau X kotak ya berarti 50 kali X, yaitu 50 X kilogram. Sehingga ini kita isi, ini tadi sopir dan kernet adalah 150.
Berat kotak, ya karena kita nggak tahu jumlahnya, maka di sini 50x. Kurang dari sama dengan 2000. Berarti jawabannya adalah A ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Dicermati ya. Jadi di sini juga sudah saya bahas ini khusus tentang soal-soal cerita PET LSV ya. Baik, seperti itu ya. Untuk kali ini kita cukupkan 30 soal dulu. Semoga bermanfaat. Sukses selalu PAS-nya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.